kurikulum pendidikan. Nah, ini dunia saya, dunia kurikulum pendidikan. Jadi gini Mbak ya, kurikulum pendidikan itu gonta-ganti. Udah berapa kali gonta-ganti sejak reformasi itu ya. Nah, tetapi ketika gonta-ganti itu tidak ada perubahan yang berkesinambungan. Jadi ya di seluruh dunia kurikulum itu memang berganti untuk bisa beradaptasi terhadap perkembangan zaman, bisa mengantisipasi apa yang terjadi di masa depan, kan begitu. Nah, tapi bedanya adalah kurikulum di Indonesia itu gonta-ganti itu hanya pada masalah-masalah teknis dan operasional, dan mereka itu tidak berkesinambungan. Jadi bikin satu kurikulum, kemudian dihancurkan 70-80% untuk di atasnya dibangun yang baru, kurikulum baru. Nah, nanti pas menteri baru datang atau presiden baru datang nah, si kurikulum itu dihancurkan lagi, 70%, 80% dihancurkan, dibangun yang baru lagi di atas sana. Gitu. Jadi kurikulum kita tuh stuck di situ gitu, gak maju-maju karena setiap ganti presiden, ganti pemerintahan, ganti kebijakan dihancurkan, dibikin yang baru lagi, nanti muncul oposisi yang berkuasa kemudian mengalahkan yang petahana misalkan, dihancurkan, dibikin lagi dan sebagainya gitu. Jadi nggak ada berkesinambungan, makanya berbagai survei yang dilakukan dunia internasional terhadap Indonesia, walaupun Indonesia itu budget anggaran untuk pendidikannya naik terus tiap tahun, naik terus tiap periode, tetapi prestasinya stuck di situ, karena dihancurkan. Saya kuliah, misalkan saya kan kuliah di jurusan kependidikan. Ketika saya keluar dari jurusan kependidikan, kemudian saya praktek mengajar, tidak ada satupun dari apa yang diajarkan di universitas itu yang berguna ketika mengajar. Kenapa? Karena kurikulumnya ganti. Oh, kalau kurikulumnya ganti, jadi semua atribut operasionalnya harus ganti. Jadi mulai lagi dari awal. Ketika saya baru beradaptasi terhadap yang baru, muncul lagi kurikulum baru, rombak lagi, hancurkan lagi, muncul ini yang baru, saya harus beradaptasi lagi. Dan setiap perubahan itu diadakan pelatihan-pelatihan, diadakan in-house training, datangkan guru penggerak apa segala rupa yang mengeluarkan dana triliunan rupiah. Mengeluarkan dana yang kemarin itu 500 miliar rupiah hanya untuk pergantian. Tapi pergantiannya itu ya cuman ya materinya saja, cuman operasionalnya aja nggak. Kenapa? Karena sejak awal pendidikan kita itu nggak tahu diarahkan kemana. Kita tuh nggak punya perencanaan sama sekali terkait dengan hal itu. Saya bisa berdebat, bisa tunjukkan kepada baraya semua, orang-orang yang dimaksud itu nggak punya perencanaan jangka panjang terkait pendidikan kita itu mau diarahkan kemana. Gak ngerti. Nah, karena apa? Nah, dari masalah pendidikan yang seperti itu menunjukkan kita nggak bisa merencanakan, dan karena tidak merencanakan, kita menghamburkan uang yang sangat besar, triliunan, hanya untuk menghancurkan kurikulum, membangun lagi, menghancurkan, membangun lagi, dan anak-anak kita dijadikan sebagai alat eksperimen. Begitu, hancur. Gara-gara apa? Gara-gara kita nggak punya perencanaan. Apakah pejabat-pejabat yang tidak merencanakan kurikulum itu, apakah pejabat-pejabat yang tidak merencanakan tata kota itu bisa dipidana? Tidak bisa. Itu merugikan negara jauh lebih besar daripada korupsi yang pernah kita ungkap di Indonesia. Jauh lebih besar. Tapi nggak ada seorang pun yang bisa dipidanakan karena itu terkait dengan kebijakan.